Orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan menurut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yakni surah At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah yang pertama fakir, ya, orang fakir. Ya, orang fakir ini adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ya. Misalkan penghasilannya itu sangat minim, ya. Bahkan mungkin tidak ada penghasilan, ya, orang fakir ini. Bahkan mungkin tidak ada penghasilan. Kalau ada penghasilan, seharusnya dia memenuhi kebutuhannya itu 10, tetapi yang dia dapatkan cuma 2, ya. Bahkan mungkin tidak dapat 2 ini, ya. Seharusnya dia memenuhi kebutuhannya itu 10, memenuhi kebutuhan keluarganya misalkan 10 yang dibutuhkan, tetapi dia mendapatkan 2. Bahkan mungkin tidak mendapatkan 2-nya. Ini orang fakir. Kemudian yang kedua, orang miskin. Orang miskin itu sama, tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Artinya ini lebih mending, ya, lebih baik daripada si fakir, ya. Kalau orang miskin ini kebutuhannya 10, tetapi yang dia dapat itu 8, ya. Yang dia dapat itu 8, ya. Tapi masih kurang, ya, tapi masih mending daripada si fakir, ya. Si fakir tadi kebutuhannya 10, tapi yang dia dapat 2, ya, yang dia dapat 2, bahkan mungkin tidak dapat, ya, itu si fakir. Tetapi kalau si miskin kebutuhannya 10, dia mendapatkannya 8, ya, ini. Tapi memang masih kurang, ya, itu. Tapi lebih baik daripada si fakir tadi, itu si miskin. Maka orang-orang ini berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, wal 'amilina 'alaiha, yakni pengurus-pengurus zakat. Amil, ya. Amil itu adalah pengurus zakat yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Itu berhak mendapatkan, ya, zakat tersebut, ya. Walaupun dia misalkan kaya, ya, tetapi dia pengurus, itu masih berhak karena dia pengurus, ya. Dia pengurus zakat yang mengumpulkan dan yang membagikan. Itu disebut amil. Walaupun dia itu adalah orang kaya, tetapi karena dia pengurus, itu juga berhak mendapatkannya. Terserah kalau dia sudah mendapatkannya, mau dikasihkan orang lain, itu terserah dia. Ya, itu adalah amil. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, yakni mu'allaf. Mu'allaf yang baru masuk Islam, yang dibujuk hatinya, ya, diberikan zakat agar hatinya itu tetap dalam Islam, ya, supaya jangan goyah hatinya itu, ya, dibantu oleh agama Islam, oleh orang-orang yang kaya tadi diberikan zakat. Kemudian wafir riqab, yakni budak yang ingin merdeka, ya, budak yang ingin merdeka dari majikannya, dia berusaha dengan usahanya itu membayar tebusan, ya, maka dibantu dengan zakat, ya, dengan zakat si budak tadi biar merdeka, ya, dari majikannya. Kemudian wal gharimina, orang yang punya hutang, ya. Orang yang punya hutang itu boleh dibantu dengan uang zakat, ya, bayar hutangnya duit zakat, ya, boleh, ya, itu, yakni orang yang bangkrut dalam usahanya,
ya, kemudian dia banyak utang sampai tidak sanggup membayar utangnya tersebut, maka orang yang seperti ini boleh dibantu dengan zakat tadi, diberikan. Tapi kita jarang ya yang seperti ini ya. Kage kalau wong aku banyak utang galau, kage datang galau ke musola ke masjid ya. Nah minta bayar utang galau ya. Iya. Ya, tapi jarang yang seperti ini. Kage banyak uang ngaku banyak utang galau, datang ke masjid musola minta zakat jadi ya. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Orang yang berjuang di jalan Allah itu adalah orang yang menegakkan agama Allah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan. Itu istilah pengertian umum, tetapi sabilillah ini kalau kita bahas itu luas ya. Orang yang mengajarkan agama itu termasuk sabilillah. Orang yang belajar ilmu agama itu juga termasuk sabilillah. Ya, kita ini penuntut ilmu misalkan kita di sini. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Itu juga sama sabilillah. Orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita terjemahkan secara luas ya. Kemudian wabnis sabil, orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan ya. Misalkan kita hendak ke Jawa ya, kita dari Jambi kemudian sampai Palembang, habis ongkos kita ya. Kita dari Jambi misalkan, dari Jambi kemudian sampai Palembang ini habis ongkos kita, kehabisan, maka boleh kita mendatangi pengurus amil ya. Boleh kita mendatangi pengurus zakat yang ada di mushola atau yang ada di masjid untuk meminta zakat tersebut untuk melanjutkan perjalanan kita ya ke Jakarta misalkan. Tujuan kita Jambi ke Jakarta, tapi sampai Palembang habis ongkos kita. Maka boleh kita meminta, dan kita juga pengurus zakat bantu ya, membantu orang tersebut, dibantu dengan uang zakat tersebut ya. Tetapi secukupnya saja untuk sampai ke Jakarta ya, secukupnya saja untuk perjalanan ongkos tersebut sampai Jakarta ya. Tapi perhitungkan makannya, misalkan makan di tengah perjalanan, minumnya ya, kemudian ongkosnya perhitungkan, itu secukupnya saja ya untuk memberikan uang zakat tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dirubah-rubah lagi karena ini adalah firman Allah ya. 8 golongan ini itu berhak menerima zakat. Di sini janda tidak ada, janda ya. Ya, di sini janda tidak ada. Ya. Janda tidak berhak menerima zakat ya, kecuali memang janda itu miskin, bukan jandanya tapi miskinnya itu ya. Itu kalau janda kaya kemana? Kalau janda kaya ya misalkan, nah itu kalau di sini tidak ada kalau janda. Tapi kalau janda itu miskin, bukan jandanya itu tapi miskinnya itu yang berhak dia menerima zakat ya. Tuh. Baik, karena waktu masuk waktu isya, kita cukupkan sampai di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.